Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiwaini dengan NIM 2201011103, kelas SI 22A3, prodi S1 Sistem Informasi dengan mata kuliah Desain Database. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut oleh dosen pengampu Ibu Sri Sumarlinda MKom dengan tema database rumah sakit. Di sini saya memilih tema denormalisasi, yaitu dengan tabel awal ada tabel pasien, tabel dokter, tabel kamar, dan juga tabel obat. Relasi antar tabelnya seperti ini, yaitu yang pertama tabel kamar dan tabel pasien yaitu one to many, kemudian tabel pasien dengan tabel dokter many to many, dan tabel dokter ke tabel obat yaitu one to many. Untuk tabel kamar dan tabel pasien one to many karena satu kamar itu bisa ditempati oleh banyak pasien. Kemudian tabel pasien dan tabel dokter itu many to one, atau tabel dokter ke tabel pasien itu one to many. Ini salah, karena satu dokter itu bisa memeriksa beberapa pasien. Kemudian tabel dokter dan tabel obat itu karena satu dokter bisa menentukan beberapa obat. Kemudian ada tabel yang kedua, ada tambahan tabel denormalisasinya. Diagramnya seperti ini. Kemudian di sini ada atribut-atributnya. Yang pertama tabel pasien dengan atribut ID pasien sebagai primary key, kemudian nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan keluhan. Kemudian di tabel dokter, atributnya yaitu ID dokter sebagai primary key, nama dokter, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan spesialis. Kemudian tabel kamar ada nomor kamar sebagai primary key, nama kamar, jenis kamar, kelas, status ketersediaan. Di tabel obat ada atribut kode obat sebagai primary key, nama obat, jenis obat, tanggal kadaluarsa, dan dosis. Dan tabel denormalisasinya yaitu ID dokter, nama dokter, spesialisasi atau spesialis, ID pasien, nama pasien, alamat, nomor kamar, jenis, kode obat, dan dosis. Kemudian ini gambar ERD-nya, ada entitas dan juga relasinya seperti di bawah ini. Kemudian di sini ada tabelnya. Di sini saya buat tabel seperti ini biar mudah dalam memvisualisasikan yang ada di tulisan tadi. Jadi kalau dibuat tabel itu lebih jelas ya mananya. Kemudian setelah itu kita akan mengolah data ini atau tabel-tabel tadi di dalam PHP MyAdmin. Pertama-tama kita hidupkan exam. Di sini sudah hidup Apache dan MySQL-nya. Ini untuk menjalankan localhost MyAdmin ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke localhost MyAdmin. Nah, di sini kita membuat database rumah sakitnya, kemudian kita membuat tabelnya ada 4. Di sini saya sudah membuat ada database rumah sakit yang berisi 4 tabel, yaitu yang pertama ada pasien, yang kedua kamar, yang ketiga dokter, kemudian ada tabel denormalisasinya. Di sini kita akan menambah isi dari fieldnya. Di sini ada beberapa fieldnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian saya akan mencoba mengisinya. Kemudian setelah itu kita akan mengisi dari setiap fieldnya. Yang pertama saya mengisi ke tabel pasien terlebih dahulu. Kita coba sini 01 untuk ID-nya, namanya
Setelah itu kita kirim. Nah, kalau seperti ini berarti sudah bisa. Coba kita cek di jelajahi. Nah, ini sudah muncul, tabelnya sudah terisi 2. Kemudian kita tambah lagi. Yang pertama ada namanya alamatnya misalnya Boyolali. Dengan keluhan demam. Halamannya warna kiri juga, kita ambil yang simpel-simpel aja buat contoh. Kemudian dengan keluhan asam lambung, coba kita kirim. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita cari di jelajahi. Nah, datanya sudah masuk ke sini. Kita akan mengisi yang kamar, tabel kamar. Tambahkan nomor kamarnya, misalnya 111. Nama kamarnya Kamboja. Jenis kamar. Kemudian untuk jenis kamarnya kita tulis kamar pribadi saja. Kelasnya kelas 2 VIP. Statusnya ada. Kemudian kita tambah lagi dengan nomor kamarnya 112 222. Nama kamarnya Melati. Jenis kamarnya kita mengacu pada nama pasiennya yang tadi ya, kamar pribadi juga. Kemudian kelasnya kelas VIP juga. Status ketersediaan ada. Kita kirim. Kemudian kita cari di jelajahi apakah sudah masuk. Sudah masuk. Kita akan menambahkan 2 lagi. Sebentar. Kemudian kita akan menambahkannya lagi. Nomor kamarnya kita buat 225. Nama kamarnya kamar Melati. Atau yang lain, kita di sini buatnya 33 aja ya. Nama kamarnya Mawar gitu. Jenis kamarnya ada kamar semi privat dengan kelasnya kelas eksekutif ya, dan statusnya ada. Sini tambah lagi nama kamarnya Lili misalnya. Jenis kamarnya kamar pribadi juga.
kelasnya kelas eksekutif, kemudian statusnya ada, kita kirim, kita cek dijelajahi, sudah masuk. Kemudian kita akan mengisi yang dokter. Kita tambahkan di sini. Kita di sini misalnya di dokternya angka ya, 1 2 3 1 2 1 1 1 3. Nama dokternya misalnya Irwan, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jakarta Utara misalnya, kemudian nomor teleponnya kita ngarang aja untuk ngisi. Spesialisnya kita mengacu pada yang ada di pasien. Yang pertama tadi adalah pasiennya dengan keluhan sakit gigi, berarti ini spesialisnya dokter gigi ya. Kemudian kita isi lagi dengan ID dokternya, kedua misalnya namanya alamatnya Cilacap. Kemudian nomor telepon, spesialisnya dokter umum, kita kirim. Nah, ini sudah masuk, kita tambahkan lagi cepat. Dokternya misalnya saya cepatkan saja, saya skip. Kemudian setelah saya mengisi semua field, ada field dokter, ada tabel dokter, kamar, obat pasien, semua fieldnya sudah terisi. Kemudian kita akan mencoba untuk query SQL di tabel pasien. Kita di sini akan menghapus nama pasien dengan alamatnya Wonogiri ya. Kita akan mencoba menggunakan SQL query. Delete form pasien where alamat sama dengan string Wonogiri. Dan kirim. Ini ada kayak warning atau pertanyaan gitu, kita klik OK. Kemudian kita akan mengecek di sini. Nah, di sini alamatnya yang di Wonogiri pasiennya sudah terhapus dari tabel. Kemudian kita akan mencoba untuk update. Kita coba select-nya dari sini ya. Kita akan mencoba pasiennya. Kita akan mencoba tabelnya apakah sudah diperbarui atau belum melalui query SQL select. Kemudian kita akan menjalankannya. Nah, di sini sudah terupdate ya tabelnya. Kita akan mencoba untuk mengupdate alamat dokter. Di sini ada alamat dokternya dengan ID dokter 1113, alamatnya di Jakarta Utara. Kita akan mencoba mengubahnya dengan alamatnya di Bali dengan query SQL. Update tabel dokter, set alamat. Di sini alamatnya sudah alamat yang terbaru, misalnya Bali. Kemudian where ID
Kita coba klik OK atau kirim. Kemudian kita akan melihat di tabel dokter apakah tabelnya sudah diperbarui. Nah, ternyata ID dokter dengan ID 1113 alamatnya sudah berpindah ke Bali. Kemudian ketika ada pasien baru, kita akan mencoba menginputkan atau insert atau menambahkan pasien baru menggunakan SQL query. Caranya seperti ini, insert into. Seperti ini. Pasien dengan ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan keluhan. Kita ketik di sini. Kita akan mencoba dengan ID pasien 05 misalnya. Kemudian namanya alamatnya Wonogiri, nomor telepon, keluhannya misalnya pusing. Kemudian kita akan mencoba kirim atau menambahkan. Kita akan cek apakah sudah ada di tabel terbaru. Kita klik OK melalui select, kirim. Nah, di sini sudah ada dengan nama Dini, perempuan, Wonogiri dengan keluhan pusing. Segitu saja presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.